Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Masih tetap semangat belajar matematika? Nah, Ibu harap kalian tetap semangat ya belajar, mengingat kurang lebih 2 minggu lagi kita akan menghadapi ujian semester. Jadi Ibu harapkan kalian mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Oke, untuk materi matematika wajib kelas 10, hari ini kita belajar masih tentang trigonometri, yaitu nilai trigonometri untuk sudut negatif dan sudut yang lebih dari 360 derajat. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita kan telah belajar tentang sudut berelasi. Nah, tapi pertanyaannya bagaimana jika sudutnya itu sudut negatif dan sudutnya yang lebih dari 360 derajat? Nah, oke. Yang pertama, nilai trigonometri untuk sudut negatif. Nah, sebelum kita ke sudut negatif, sebenarnya ada juga yang namanya sudut positif. Nah, jadi sudut positif itu adalah sudut yang arah perputarannya berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, jadi kalau sudut negatif, sudut yang arah perputarannya searah dengan arah jarum jam. Nah, jadi ingat bagaimana jarum jam berputar. Nah, jadi misalnya ini diagram koordinat kartesiusnya. 0 derajat, 360 derajat, 90 derajat, 180, dan 270. Nah, jadi satu putaran itu adalah 360 derajat, ya kan? Satu putaran yang berlawanan dengan arah jarum jam itu 360 derajat. Jadi perputarannya dari sini ya, dari 0 ke 90, 180, 270 ke 360 derajat. Itu berlawanan arah jarum jam. Itu sudutnya adalah sudut positif. Namun, jika perputarannya searah dengan arah jarum jam, itu sudut yang dibentuk adalah sudut negatif. Nah, contohnya, jadi ini, sudutnya kita ke ini kan sudut yang dibentuk, ini perputarannya berlawanan dengan arah jarum jam. Jadi ini besar sudutnya kita misalkan dengan sudut theta. Dia positif karena arah perputarannya berlawanan arah jarum jam. Nah, jadi 0 ke sini ya kan? Ke arah 90 derajat itu kan berlawanan dengan arah jarum jam. Berarti sudutnya adalah sudut positif. Jadi untuk sudut positif dia berlawanan. Nah, bagaimana jika dia searah jarum jam? Nah, searah berarti ke sini dulu ya. Lalu ke sini. Nah, searah jarum jam berarti kita dari 0 turun ke bawah. Nah, berarti sudut yang dibentuk itu negatif. Nah, jadi misalnya kita misalkan di sini dengan negatif theta. Berarti misalnya ini besar sudutnya sama tetapi beda perputarannya. Jadi kalau dia berlawanan arah jarum jam berarti sudutnya itu positif. Kalau dia searah dengan arah jarum jam berarti sudutnya negatif. Jadi yang seperti itu, yang mana yang dikatakan sudut positif dan yang mana dikatakan sudut negatif. Nah, bagaimana dengan rumus trigonometrinya? Yang pertama, untuk sin min theta itu sama dengan minus sin theta. Nah, jadi kalau sudutnya negatif, maka itu sama dengan min sin theta. Berarti kalau misalnya yang ditanyakan sin min 45 derajat, berarti itu sama dengan minus sin 45 derajat. Ya, jadi sin 45 derajat itu berapa? Kan 1/2 akar 2. Berarti nilainya sin min 45 itu sama dengan minus 1/2 akar 2. Begitu juga untuk kebalikan dari sin, yaitu kosekan. Kosekan negatif theta itu sama dengan minus kosekan theta. Diingat, untuk sudut negatif, sin dan kosekan tinggal diberikan di bagian depan negatif. Nah, untuk yang kedua, cos. Cos negatif theta itu sama dengan cos theta. Nah, jadi dia positif ya untuk cos. Untuk cos min theta itu sama dengan cos theta. Beda tadi dengan sin. Nah, yang kedua, kebalikan dari cos itu kan sekan. Berarti sekan minus theta itu sama dengan sekan theta. Lalu tangen minus theta itu sama dengan minus tangen theta. Lalu kotangen minus theta itu sama dengan minus kotangen theta. Nah, jadi untuk rumus sudut negatif yang beda itu adalah cos dengan sekan. Jadi untuk cos sudut negatif hasilnya dia tetap positif. Kenapa?
Nah, karena di kuadran kan tadi kalau perputarannya searah jarum jam, untuk yang kuadran pertama itu menjadi kuadran keempat. Nah, di kuadran keempat itu yang positif adalah cos dan sekan. Nah, jadi untuk sudut negatif untuk cos dan sekan itu bernilai positif. Nah, sekarang kita ke contoh soal. Yang pertama, tentukan nilai fungsi trigonometri berikut: sin min 30, cos min 210 derajat, dan kotangen min 150 derajat. Nah, jadi yang pertama, sin min 30 derajat. Nah, ini kan sederhana, bisa langsung kita gunakan rumus ini. Sin min 30 derajat berarti itu sama dengan minus sin 30 derajat. Nah, jadi yang dicari kan kalau min sin 30 derajat, yang kalian cari sin 30 derajatnya dulu. Sin 30 derajat itu berapa? Sin 30 derajat itu kan 1/2, berarti min sin 30 derajat itu adalah minus 1/2. Oke, bisa ya? Nah, yang kedua, cos minus 210 derajat. Untuk cos kan tadi dia menjadi positif kan? Nah, jadi cos min 210 derajat itu sama dengan cos 210 derajat. Nah, karena nilai 210 derajat ini bukan sudut lancip, berarti kita ubah dulu menjadi sudut lancip dengan cara sudut berelasi agar kita bisa mencari nilai trigonometrinya. Nah, ingat untuk sudut berelasi kita gunakan 180 derajat dan 360 derajat. Kira-kira untuk 210 lebih dekat kemana? Nah, lebih dekat ke 180 ya. Jadi cos 210 derajat bisa kita ubah bentuknya menjadi cos 180 derajat ditambah 30 derajat. Ini kan 180 tambah 30 itu 210, ya kan? Nah, jadi sama saja bentuknya, tapi kita ubah agar ini menjadi sudut lancip. Nah, jadi cos 180 derajat tambah 30 derajat. Nah, ini kan cosnya berada di kuadran yang ketiga, ya kan? Kuadran ketiga untuk cos itu bernilai negatif. Nah, jadi cos 180 derajat tambah 30 derajat, yang turun adalah negatif cos 30 derajat. Ya, kenapa negatif? Karena nilai cos di kuadran ketiga itu bernilai negatif, yang turun 30 derajat. Jadi kalau seperti ini, cos 30 derajatnya yang kalian cari lalu berikan negatif di depan. Cos 30 derajat itu kan adalah 1/2 akar 3. Berarti min cos 30 derajat nilainya adalah minus 1/2 akar 3. Bisa dipahami? Nah, jadi intinya di sini untuk sudut negatif cos min 210 derajat berubah menjadi positif cos 210 derajat. Nah, untuk mencari nilai trigonometrinya, kalian bisa gunakan rumus di sudut berelasi. Materinya sebenarnya telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya ya. Silahkan cek video ibu jika kalian belum mengerti. Lalu yang ketiga, kotangen minus 150 derajat. Nah, untuk kotangen minus 150 derajat, kalau itu sama dengan minus kotangen 150 derajat. Nah, 150 derajat ini juga bukan sudut lancip, berarti kita ubah dengan cara sudut berelasi. Nah, kotangen 150 derajat itu bentuknya sama saja dengan minus kotangen 180 derajat dikurang 30 derajat. Kan 180 dikurang 30 itu 150, ya kan? Ini minus yang di depan tetap turun minus. Kotangen 180 derajat dikurang 30 derajat. Nah, selanjutnya tentukan kotangen 150 ini kan berada di kuadran keberapa? Berada di kuadran yang kedua. Nah, kotangen di kuadran kedua itu negatif. Ya, kotangen di kuadran kedua itu negatif. Berarti negatif yang pertama ini turun. Lalu nilai kotangennya tadi kan juga negatif. Berarti ada minus lagi kotangen 30 derajat. Nah, jadi kenapa ada dua minus di sini? Minus yang pertama ini dari atas, yang dari sini. Yang dari bentuk yang pertama, dari perubahan sudut negatif menjadi ini, sudut positif. Nah, lalu negatif yang kedua ini perubahan karena nilai kotangen di kuadran kedua itu bernilai negatif. Ya. Nah, jadi kotangen 180 derajat dikurang 30 derajat itu sama dengan minus kotangen 30 derajat. Nah, ketika minus dan minus bertemu, itu hasilnya adalah positif. Jadi bisa dituliskan kotangen 30 derajat. Nah, kotangen 30 derajat itu nilainya adalah akar 3.
Nah, jadi kita telah menemukan nilai fungsi trigonometrinya. Oke, bisa dipahami? Jadi ini adalah rumus untuk mengubah sudut negatif menjadi sudut positif. Dari yang kedua, rumus perbandingan trigonometri yang sudutnya lebih dari 360 derajat. Nah, jadi gambarnya seperti ini. Kan satu putaran itu adalah 360 derajat. Nah, sampai kuadran keempat, ya kan? Nah, pertanyaannya, bagaimana jika sudutnya lebih dari 360? Misalnya 420 derajat, atau 390 derajat, atau 1080 derajat. Nah, bagaimana cara menentukan nilai trigonometrinya? Nah, jadi intinya seperti ini. Kalau misalnya kita dapatkan sudut yang lebih dari 360 derajat, kita hanya perlu mencari lebihnya saja. Misalnya 390 derajat. Nah, kan satu putaran itu 360. Berarti lebihnya berapa? Kalau sudutnya 390. Satu putaran kan 360, berarti lebihnya adalah tinggal sisa 30 derajat kan? Berarti nilai 30 derajat itulah yang dicari. Nah, jadi rumusnya sin n kali 360 derajat ditambah alfa itu sama dengan sin alfa. N ini adalah bilangan asli ya, artinya berapa kali putaran yang terjadi. Bisa 1, bisa 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, untuk cos n kali 360 derajat tambah alfa itu sama dengan cos alfa. Berarti yang diambil itu hanyalah penambahannya saja, ya. Begitu juga untuk tangen, n kali 360 derajat tambah alfa itu sama dengan tangen alfa. Tangen juga seperti itu, sekan juga, dan kosekan. Sama, ya. Intinya ketika sudutnya lebih dari 360 derajat, kalian tinggal menghitung berapa kali putaran yang terjadi, lalu ambil sudut yang lebihnya. Nah, agar kalian lebih paham, kita ke contoh soal yang pertama. Nah, misalnya soalnya tentukan nilai dari tangen 420 derajat. Nah, 420 derajat berapa kali putaran untuk mencapai 420? Kan kalau satu putaran itu 360 derajat. Kalau dua putaran itu 720 derajat. Berarti untuk dua putaran lebih kan? Berarti 420 derajat itu hanya satu putaran lebih. Jadi tangen 420 derajat sama dengan tangen 1 kali 360 derajat ditambah 60 derajat. Kan 1 kali 360 itu kan 360. 360 tambah 60 itu 420 derajat. Nah, kalau bentuknya sudah seperti ini, berarti yang turun itu adalah sisa tangen 60 derajat. Kan tinggal tangen 60 derajat. Nah, ini kan sudah bisa kalian cari nilainya. Tangen 60 derajat itu adalah akar 3. Oke, berarti selesai. Lanjut. Untuk contoh soal yang kedua, tentukan nilai dari sin 840 derajat tambah cos 570 derajat. Nah, kalau misalnya kalian belum lancar untuk mencari nilai trigonometrinya, kalian bisa cari satu-satu. Yang pertama, sin 840 derajat dulu. Kan tadi kalau satu putaran 360, dua putaran itu 720. Kalau tiga putaran itu 1080 ya. Ya, 1080 derajat. Nah, berarti tidak lebih dari 3 putaran kan? Berarti hanya 2 putaran. 2 kali 360 itu 720. Kalian hanya perlu mencari lebihnya berapa. Berarti 840 dikurang 720. 840 dikurang 720. Dapatnya 120 derajat. Nah, berarti yang turun itu adalah sin 120 derajat. Ini tidak usah ditulis lagi. Tinggal sin 120 derajat. Nah, karena ini bukan sudut lancip, kalian ubah lagi menjadi sudut lancip. Caranya dengan gunakan sudut berelasi. Nah, jadi sin 120 derajat itu bisa diubah bentuknya menjadi sin 180 derajat dikurang 60 derajat. Ya kan? Ini kan sama nilainya. Nah, jadi sin 180 derajat dikurang 60 derajat itu yang turun adalah 60. Ya, tapi kita perhatikan dulu, sin 120 derajat itu berada di kuadran keberapa? Sin 120 derajat itu berada di kuadran yang kedua, ya kan? Nilai sin di kuadran kedua itu positif.
Ya, ingat di kuadran kedua yang positif itu adalah sin dan kosekan. Nah, berarti untuk sin 180 derajat dikurang 60 derajat, yang turun adalah sin 60 derajat. Nah, nilai dari sin 60 derajat itu adalah 1/2 akar 3. Oke, berarti kita dapatkan nilai untuk sin 840 derajat. Selanjutnya kita cari cos 570 derajat. Nah, cos 570 derajat berarti ada berapa putaran untuk mencari mendapatkan 570 derajat. Nah, hanya satu putaran ya, karena kalau 2 kali 3 60 720. Sudah lebih dari 570. Berarti kita tidak bisa pakai 2 di sini, berarti cuma 1 kali 360 derajat. Berarti untuk mencari berapa lebihnya, jadi 570 dikurang 360. Ya, berarti lebihnya itu adalah 210 derajat. Nah, berarti kalau bentuknya sudah seperti ini, yang turun adalah yang tambahannya saja, ya. Berarti itu adalah cos 210 derajat. Untuk cos 210 derajat ini juga bukan sudut lancip, jadi kalian harus mencari nilai trigonometrinya dengan sudut berelasi. Jadi gunakan ubah bentuknya menjadi cos 180 derajat ditambah 30 derajat. Ini kan sama ya, 180 tambah 30, 210. Nah, selanjutnya 210 derajat, cos 210 derajat bernilai positif atau negatif. Ini kan berada di kuadran berapa? Ini berada di kuadran yang ketiga. Di kuadran ketiga, nilai cos itu negatif, ya. Berarti ada negatif di bawah minus yang diambil tambahannya, yaitu minus cos 30 derajat. Cos 30 derajat nilainya adalah 1/2 akar 3. Minusnya tetap turun ya, minus 1/2 akar 3. Nah, ketika kita sudah mendapatkan nilainya, kembalikan ke soal awal. Yang ditanyakan adalah sin 840 derajat ditambah cos 570 derajat. Jadi, sin 840 derajat tambah cos 570 derajat sama dengan, ini kan tadi sin 840 kita dapatkan 1/2 akar 3. Untuk cos kita dapatkan minus 1/2 akar 3. Berarti karena di sini tambah 1/2 akar 3 dikurang 1/2 akar 3. Hasilnya sama dengan 0. Nah, jadi untuk soal ini, sin 840 derajat tambah cos 570 derajat hasilnya adalah 0. Oke, bagaimana? Bisa dipahami penjelasan Ibu? Nah, kalau misalnya masih ada penjelasan Ibu yang belum kalian pahami, coba kembalikan dulu videonya, dengarkan ulang penjelasan Ibu. Atau kalau memang belum bisa dipahami, silahkan chat Ibu via WhatsApp. Kan Ibu jelaskan secara personal. Oke? Nah, sekian dulu materi untuk hari ini. Silahkan dicatat di buku catatannya ya, dilengkapi karena akan Ibu periksa sebelum ujian semester. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.